Selamat hari Minggu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus Kristus, puji kepada Tuhan. Kita diberikan hari yang baru. Saya akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-20. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur terima kasih untuk hari ini, hari Minggu. Hari kami diingatkan, jikalau hari ini adalah hari kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami, manusia, terutama kepada kami, anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati pembacaan firman-Mu, biarlah Kau berikan berkat sorgawi-Mu. Ampuni untuk segala dosa-dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal 20 saya akan membaca mulai ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maria Magdalena, seorang wanita, dia pergi pagi-pagi ketika masih gelap ke kubur Yesus tanpa memikirkan bagaimana nanti kalau setelah sampai di kubur itu dia bisa membuka pintu batu yang begitu berat. Tetapi karena Maria sangat mengasihi Yesus, apapun yang akan dia hadapi, yang penting dia mau ke kubur Yesus. Kasih Maria tidak bisa dibatasi oleh batu yang menutup kubur Yesus. Kasih Maria tidak bisa diganjel, tidak bisa digagalkan untuk datang kepada Yesus yang dikuburkan saat itu. Ya. Apa yang mengganjel Anda untuk datang kepada Yesus, untuk mau senantiasa dekat dengan Yesus? Apa saudara? Adakah saat ini hati Anda senantiasa rindu dekat dengan Yesus? Kalau tidak, bahkan hambar, pikiran Anda, hati Anda jauh dari Yesus, apa yang menghambarkan, apa yang menjadi pemisah, pengganjal, sehingga Anda tidak merindukan Yesus di dalam hidup Anda saat ini? Belajarlah dari Maria Magdalena yang masih pagi-pagi benar, masih gelap. Minggu pagi, kan Sabat tidak boleh ya. Sabat tidak boleh mengunjungi tempat kuburan. Jadi di minggu pagi itu, pagi-pagi benar Maria mengambil kesempatan untuk pergi ke kubur Yesus. Ada kesempatan pertama, di situ Maria pakai. Maria tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menjenguk kubur Yesus karena Maria begitu mengasihi Yesus. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur, keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur itu. Yohanes berlari lebih cepat daripada Petrus. Yohanes sampai di kubur itu duluan. Ia menjenguk ke dalam. Yohanes menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain. Baru masuklah Yohanes yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan
percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Mereka melihat jikalau kubur Yesus telah kosong, barulah mereka teringat dan percaya akan perkataan Yesus, jikalau Yesus harus terlebih dulu mati dan setelah itu akan dibangkitkan. Dan setelah Petrus dan Yohanes melihat kubur Yesus yang kosong, barulah mereka mengerti dan percaya. Setelah itu mereka pulang ke rumah mereka. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 24, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidupnya yang kekal." Yesus tidak mencintai nyawanya. Yesus lebih mencintai manusia yang berdosa, dan Yesus telah memberikan cintanya, kasihnya kepada manusia yang berdosa, memberikan nyawanya sendiri. Dengan matinya Yesus yang bagaikan satu biji itu, melalui kebangkitan Yesus, Yesus menjadi buah berkat bagi banyak manusia. Yesus menjadi berkat bagi banyak orang yang mau percaya untuk mendapatkan kehidupan kekal, untuk diberi jalan masuk ke sorga. Saya dan saudara menyembah Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus kembali, saudara, bukan cerita komik. Tetapi kematian dan kebangkitan Yesus, bahkan figur Yesus sendiri, telah menjadi bagian daripada sejarah dunia. Yesus kita yang percaya adalah Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Yesus yang telah bangkit dari kematian. Yesus yang telah meninggalkan kuburnya sehingga kuburnya kosong saat itu. Sehingga Yesus saya dan Yesus saudara adalah Yesus yang hidup. Kita menyembah, bahkan kita melayani Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Sudahkah Anda menyembah Yesus yang hidup? Sudahkah Anda percaya kepada Yesus yang bisa juga memberikan kehidupan kepada Anda? Di ayat 14, saudara, dari Yohanes, di pasal 14 ayat yang ke-19, Tuhan Yesus juga berkata, "Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup." Yesus saat itu akan mati, dan setelah itu mereka akan melihat Yesus lagi, karena Yesus hidup. Sehingga bagi murid-murid yang percaya kepada Yesus, murid-murid Yesus juga tidak akan mati, tetapi mereka akan hidup. Sehingga kembali, saudara, kematian dan kebangkitan Yesus adalah puncak daripada iman Kristiani. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah fondasi jikalau saya dan saudara menyembah Allah yang hidup.
Yesus adalah Allah yang hidup, yang telah mati untuk mencintai, untuk mengasihi manusia. Kematian Yesus telah mengalahkan dosa, sehingga bagi manusia yang mau percaya kepada Yesus mendapat pengampunan dosa. Sehingga kembali saudara, saya akan katakan terus dan terus, karena meskipun saya katakan terus dan terus, masih banyak orang yang belum bisa klik gitu ya. Manusia tidak akan bisa masuk ke surga karena satu hal, yaitu dosanya. Termasuk orang yang sangat dermawan, orang yang sangat baik, super baik ya, menurut ukuran manusia di dunia ini, orang itu tetap tidak akan bisa masuk surga. Karena apa? Karena diganjel oleh dosanya. Mereka bisa berkata, moga-moga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Tetapi dengan jelas Alkitab sudah mengajarkan, firman Allah mengajarkan, supaya arwah seseorang diterima di sisi Tuhan, terlebih dahulu arwah itu harus diampuni dosanya. Dan di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Jikalau Anda yang masih hidup, belum telat ya. Kalau yang sudah mati ya sudah telat. Kalau Anda yang masih hidup, akhirnya sadar Anda perlu pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena tanpa pengampunan Allah akan dosa Anda tidak akan tetap bisa masuk surga yang sempurna ya. Mengapa kembali? Karena surga itu sempurna. Surga tidak dicacati oleh dosa. Agar Anda bisa masuk surga, terimalah Yesus. Terimalah Yesus. Sehingga arwah Anda, roh Anda yang sebenarnya tidak perlu mati. Anda yang percaya Yesus, Anda sudah dihakimi Allah di dalam Yesus dan diberi kehidupan kekal. Sehingga kembali kebangkitan Yesus dari kematian adalah kemenangan atas kematian dan dosa. Di dalam Yesus kita bukan hanya diberi kemenangan tetapi kehidupan kekal. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyenguk ke dalam kubur itu. Maria masih berada di situ. Tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, dan yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ketika malaikat-malaikat itu, kata malaikat-malaikat itu kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Maria sendiri tidak memiliki pikiran saat itu. Jikalau Yesus sudah bangkit, yang dia pikirkan Yesus yang dia kasihi itu hilang, dicuri orang. Siapa lagi yang mencuri? Kalau mungkin bukankah mereka yang menyalibkan Yesus? Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus. Sesudah Maria menjawab pertanyaan malaikat-malaikat itu, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus di dalam tubuh yang sudah dibangkitkan, apakah ada sedikit perbedaan? Tidak dijelaskan, tetapi saat itu Maria tidak mengenali Yesus atau karena juga gelap. Kata Yesus kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Yang Maria kira dia itu adalah penunggu taman. Lalu Maria berkata kepada Yesus saat itu, "Tuan,
jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Maria tidak berpikiran bagaimana nanti akan mengambil mayat Yesus. Apakah dia kuat mengangkat Yesus? Tetapi perkataan Maria memberikan berkat kasih, tidak menjadi penghalang untuk menembus kesukaran. Karena kasih Maria kepada Yesus, dia tidak memikirkan kesukaran bagaimana dia akan mengangkat mayat Yesus. Kasih Anda kepada Yesus tidak akan menjadi penghalang untuk Anda tetap merindukan dekat dengan Yesus. Kita banyak dihalang-halangi. Banyak hal, saudara, sebagai orang Kristen, mencoba menghalang-halangi kita agar kita jauh dari Yesus. Saya kira Anda mengalami itu. Banyak hal yang mencoba membuyarkan konsentrasi iman kita, agar kita tetap merindukan Yesus, agar kita dekat dengan Yesus. Baik waktu kita di rumah, di perjalanan, di pekerjaan, dan di tempat-tempat lain. Kita bisa senantiasa dekat dengan Yesus jikalau hati kita, pikiran kita fokuskan untuk tetap mengasihi Yesus. Tetapi seringkali kita mengalami tantangan, kita mengalami batu besar di depan kita yang mencoba menghalang-halangi kita agar fokus kita terhadap Yesus terganjal, bahkan mandek, stop. Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepada Maria. Maria. Maria berpaling dan berkata kepada Yesus dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus, janganlah engkau memegang aku. Janganlah engkau menahan aku. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Aku masih harus menyelesaikan misiku. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Jadi murid-murid Yesus juga disebut sebagai saudara-saudara Yesus. Kita menjadi anak-anak Allah melalui iman kita kepada Yesus yang mengasihi kita. Dan oleh Yesus, saya dan saudara yang percaya kepada Allah dan kepada Yesus, kita juga disebut sebagai saudara-saudara Yesus. Karena Yesus menginginkan kita memiliki kedekatan, memiliki intimasi. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Orang pertama yang mendapat perintah Yesus untuk pergi memberitakan Yesus, kebangkitan Yesus, adalah seorang wanita. Wanita ini mengasihi Yesus. Wanita ini tidak takut menghadapi tantangan untuk ingin selalu dekat dengan Yesus. Wanita ini tidak mau dipisahkan dengan Yesus yang juga mengasihi dia. Itulah Maria Magdalena. Kasih Yesus kepada Anda sudah terbukti. Yesus telah memberikan nyawanya bagi saya dan saudara, dan bagi manusia yang akan mau percaya. Bagaimana dengan saya dan saudara yang sudah percaya? Masihkah kita mengasihi Yesus? Masihkah kita memiliki kerinduan untuk tidak mau dipisahkan dengan Yesus? Terutama masa-masa saat ini, saudara ya. Masa-masa COVID ini di mana kita tidak bisa beribadah seperti biasanya,
Apakah ini menjadi bukti bahwa saya benar-benar tidak mau dipisahkan dengan Yesus, bahwa Anda benar-benar tidak mau dipisahkan dengan Yesus? Meskipun kita dibatasi, tidak bisa beribadah bersama, tidak bisa memuji Tuhan bersama, ibadah bersama itu adalah esensi bagi orang Kristen, saudara, ya, yang tidak dipahami oleh para pemimpin yang ada di pemerintahan yang tidak mengenal Yesus. Mereka boleh mengaku Kristen, tetapi kalau mereka tidak memiliki intimasi pribadi dengan Yesus, mereka tidak memahami jikalau pertemuan ibadah kita itu adalah esensi, adalah perintah firman Allah, ya, seperti yang dicatat di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Saya akan baca. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Kita dilarang untuk menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau kita dilarang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, di dalam ibadah itu Tuhan mempunyai acaranya. Ya. Tuhan mempunyai pekerjaan yang akan dikerjakan bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, ya. Tapi kalau Anda memang sudah biasa tidak suka ke gereja, ya mungkin di masa COVID ini justru lebih membuktikan Anda sebenarnya kasihnya telah luntur. Atau Anda benarkah mengasihi Yesus? Biarlah Anda juga disadarkan kalau Anda benar-benar mengasihi Yesus, dan karena tantangan dunia ini Anda menjadi kalah, Anda menjadi lelah, Anda ingin meninggalkan Yesus, biarlah Anda diingatkan saat ini. Kembalilah kepada Yesus yang begitu mengasihi Anda, yang masih ingin memberkati Anda. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita dipanggil untuk saling mendorong menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sehingga jangan karena masalah COVID ini justru Anda meninggalkan Yesus. Tetapi karena masalah COVID ini kita tahu, kita saling mendorong dengan cara kita yang Tuhan sediakan, ya. Anda diberikan kesempatan untuk saling mendorong di dalam keluarga Anda, di dalam pertemanan Anda, sejauh Anda juga diberi kemampuan dan sarana. Saudara, ini semua sebenarnya adalah salah satu bagaimana kita akan membuktikan kasih kita kepada Tuhan Yesus sendiri. Anda tidak perlu membuktikan kepada manusia kalau Anda mengasihi Yesus. Buktikanlah kepada Yesus kalau Anda mengasihi Yesus, kalau Anda tidak mau dipisahkan oleh Yesus seperti wanita yang bernama Maria Magdalena, ya. Dengan berusaha segala kendala yang membuat Anda untuk tidak bisa dekat dengan Yesus, Anda akan mencari jalan, Anda akan berdoa, dan Tuhan akan berkati. Kita menghadapi hari-hari yang tambah sulit, tambah susah, tetapi justru dengan kesulitan yang ada, kita diberikan tes oleh Tuhan. Saat ini adalah saat testing, saudara. Bagi yang benar-benar telah menerima kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan, taatilah perintah Tuhan. Salinglah mendorong, salinglah bergiat diri antara yang satu dengan yang lain. Dan bagi Anda yang kehilangan harapan, belajarlah kepada Maria Magdalena. Dia tidak menyerah. Meskipun Yesus saat itu dikuburkan dan kuburnya telah ditutup dengan batu yang besar, yang tidak bisa digeser oleh seorang lelaki. Dia adalah seorang wanita.
tidak membuat dia mundur untuk mau datang kepada Yesus. Dan Yesus telah bangkit. Dan bagi yang percaya kepada Yesus, kita tidak akan mati. Di dalam Yesus ada kebangkitan. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus kita sudah diberi kelepasan. Tuhan Yesus memberkati. Kasihilah Tuhan Yesus dengan upaya, dengan usaha untuk mentaati perkataan Yesus. Amin.